Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurus Bagus Anugrah dengan NIM F1 di 022059. Saya dari kelompok 3 praktikan sistem basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 5, di mana jurnal modul 5 itu berjudul join. Nah, di sini pada soal modul 5 itu kita soalnya seperti ini. Kita membuat query join dengan single dan multiple condition, di mana kita harus menggabungkan dua buah tabel dengan jenis-jenis join, ada inner join, right join, left sama cross. Kemudian nomor 2 itu membuat query join dengan single dan multiple condition, di mana menggabungkan 3 tabel, yang yaitu jenis-jenis yang digabungkan dari 3 tabel itu inner join dan cross join. Kemudian yang nomor 3 itu adalah kita harus membuat query except, union, dan intersect. Nah, di sini saya akan membahas pertama-tama query join inner join dengan single condition 2 tabel. Nah, di sini pada tabel pertama ini saya menggunakan tabel room dan detail jenis room, di mana pada tabel ini dilakukan inner join dengan single condition. Dia menggunakan satu kondisi, di mana kondisinya itu yaitu di mana kondisi yang ada di dalam ini yaitu room ID room sama dengan detail jenis room. Kemudian data yang ditampilkan yaitu limit 7. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak saya batasi, maka data yang akan tampil itu terlalu banyak gitu. Oke, selanjutnya kita ke right join. Sebelumnya untuk inner join itu dia menggunakan query seperti ini: select from inner join detail, select from inner join, kemudian nama tabelnya detail jenis room, on tabel yang kedua itu room.id room. Nah, di mana id room ini adalah field yang sama dengan yang ada di tabel room dan detail jenis room. Jadi detail jenis room dan room ini memiliki field yang sama, yaitu id room, di mana id room ini menjadi foreign key di room dan menjadi primary key di room, kemudian dia menjadi foreign key di detail jenis room. Ya, selanjutnya di right join. Nah, pada right join ini saya masih menggunakan tabel room dan detail jenis room, di mana dia akan right join ini dia akan menggabungkan dari dua buah tabel dengan perintah right join. Dalam hal ini tabel yang digabungkan yaitu tabel room dan detail jenis room, seperti yang pada jelaskan pada awal tadi. Ini digabungkan dengan single condition, di mana kondisinya itu yaitu ID venue sama dengan FNU 001. Nah, dengan query select from room right join, tentunya menyewa room, di mana menyewa room ini ada pada room dan ID room. Sorry, ini salah ya. Saya menggunakan tabel menyewa room dan tabel room. Nah, di mana field yang sama pada menyewa room dan room ini yaitu ID room. Salah di sini, detail jenis room itu salah. Ya, saya memakai menyewa room. Sorry. Tabel menyewa room. Nah, tabel menyewa room ini field yang sama yaitu ID room. Nah, di mana ID room yang ada di yang ada di menyewa room ini sama nama fieldnya maupun isi fieldnya. Kemudian yang ada di tabel room ini nama fieldnya ID room, kemudian isi fieldnya itu sama gitu. Jadi dia menggabungkan yang kanan saja. Jadi yang kirinya itu, kalau dia right join, yang kirinya itu akan menjadi null, kecuali persyaratan yang kita masukkan di sini yaitu FNU 001. Nah, yang akan tampil itu FNU 001 akan digabungkan dengan sebelah kanan dari tabel sebelah kanan, yaitu tabel di sebelah kanan itu yaitu menyewa room. Nah, selanjutnya itu left join. Nah, di mana tabel left join pada left join single condition ini saya menggunakan menyewa room dan room.
Nah, tabel menyewa room dan room. Nah, di mana field yang saya gunakan di menyewa room dan room ini masih sama, yaitu ID room. Jadi pada ID room ini saya joinkan ke left join menggunakan parameter FNU 001. Jadi baris FNU 001 pada menyewa room ini akan tampil, kemudian dijoinkan dengan sebelah kiri yaitu tabel room. Kemudian yang tidak dijoinkan dari menyewa room yang di sebelah kanan ini akan menjadi 0. Nah, seperti itu. Kemudian query yang saya gunakan itu seperti ini, select from room, left join menyewa room, on room, .id room sama dengan menyewa room .id room, and id venue sama dengan FNU 001. Nah, pada baris FNU 001 ini akan tampil di bagian kiri maupun kanannya. Kemudian di bagian kanan setelah FNU 001, baris FNU 001 ini akan menjadi 0 pada tabel menyewa room. Oke, selanjutnya kita ke cross join. Nah, di mana cross join ini dia akan menampilkan tabel yang kita pilih saja. Nah, di mana di sini saya menggunakan ID venue dan ID user, di mana ID user ini diperoleh dari tabel room, kemudian dijoinkan dengan menyewa room dengan tampilan data hanya 5 data saja yang ditampilkan. Seperti yang saya bilang pada inner join, pada cross join ini pun kalau misalkan kita tidak memakai limit tuh, data yang akan tampil tuh banyak gitu. Oke, pada cross join ini saya menggunakan query select ID venue, ID user, select ID venue, ID user from room, cross join menyewa room limit 5 gitu. Karena saya batasi menggunakan limit 5. Oke, selanjutnya kita beralih ke query join dengan multiple condition. Nah, di sini query join dengan multiple condition itu kondisi yang dimasukkan pada query itu lebih dari satu. Nah, mungkin kita bisa lihat dari contoh yang pertama. Nah, di sini pada inner join multiple condition yang saya gunakan yaitu tabel event, tabel melakukan pemesanan, dan tabel melakukan pembayaran. Membayar pesanan. Oke, saya ulangi, yang saya gunakan di sini yaitu tabel event, tabel melakukan pemesanan, dan tabel membayar pesanan. Nah, di mana pada ketiga tabel itu field yang sama dari ketiga tabel itu yaitu ID user. Nah, di mana nama fieldnya ID user, kemudian isi fieldnya juga sama gitu. Jadi di sini saya mencoba join dari ketiga buah tabel dengan perintah query seperti ini, select from event, inner join melakukan pemesanan on event.id user. ID user ini sebagai field yang akan dijoinkan dengan tabel melakukan pemesanan pada field ID user. Kemudian inner join, masuk lagi membayar pesanan on event.id user sama dengan membayar pesanan.id user. Nah, dengan query seperti itu maka akan diperoleh hasil gabungan dari ketiga tabel yaitu ID event, nama event, tanggal event, desk event, ID user, tanggal reservasi, kode reservasi, kode transaksi, dan ID user. Nah, akan tampil tabel seperti ini dari penggabungan tiga tabel berdasarkan field ID user gitu. Oke, selanjutnya kita ke rect join multiple condition. Nah, di sini pada rect join multiple condition mungkin tidak jauh berbeda dengan inner join multiple condition, cuman pada pada penjoinannya itu kita hanya merubah dari inner menjadi rect. Oke, di sini saya menggunakan select from event, rect join melakukan pemesanan on event ID user, melakukan pemesanan ID user, rect join membayar pesanan on event.id user sama dengan membayar pesanan.id user. Nah, masih sama field yang kita gunakan di sini yaitu ID user. Jadi di mana pada tabel ID user yang ditunjuk itulah yang akan berisi. Kemudian pada tabel yang tidak ditunjuk itu akan 0. Nah, seperti ini. Dia akan 0 datanya. Oke. Kita
kita lanjut ke left join. Nah, left join dengan multiple condition. Oke, cukup sama. Left join dengan multiple condition itu cukup sama dengan right join maupun inner join. Seperti yang saya bilang itu, cuman bedanya di inner join maupun right join itu diganti menjadi left join, di mana query-nya itu select from event. Nah, left join melakukan pemesanan on event.id user sama dengan melakukan pemesanan .id user. Left join membayar pesanan on event.id user sama dengan membayar pesanan .id user. Jadi field yang disamakan dari ketiga tabel tersebut juga sama, yaitu tabel pada kolom ID user, di mana pada sebelah kiri ID user itu akan dijoinkan dengan sebelah kiri ID user. Jadi di sini tidak ada yang kosong karena ID user yang ada di sebelah kiri ini dijoinkan gitu. Oke, selanjutnya kita ke cross join. Nah, pada cross join ini kita harus menggunakan dua kondisi, di mana yang saya gunakan di sini from event cross join melakukan pemesanan dengan ID event EVT 001. Seharusnya ID event yang saya gunakan di sini yaitu ID event 001 sebagai kondisi di mana kondisi EVT ID event ini yang akan digabungkan gitu. Yang akan ditampilkan gitu. Oke, selanjutnya kita ke query join dengan single condition, di mana yang kita gunakan yaitu 3 tabel. Nah, di sini contohnya inner join. Oke, sorry. Tadi itu sudah ke 3 tabel ya. Oke, di sini dia menggunakan mana tadi? 3 tabel dengan kondisi single kondisi. Nah, di mana pengkondisian yang dilakukan di sini itu yaitu yang memenuhi kondisinya itu ID user, di mana ID user ini diambil dari ketiga tabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari tabel event, tabel melakukan pesanan, dan tabel pembayaran pesanan. Dengan query from event inner join melakukan pemesanan on event ID user sama dengan melakukan pemesanan ID user, inner join membayar pesanan on event.id user sama dengan membayar pesanan .id user. Nah, selanjutnya untuk cross join. Nah, di sini cross join single condition juga sama dengan inner join single condition, di mana yang berubah itu cuman di bagian inner joinnya menjadi cross join, di mana parameter yang digunakan untuk kondisinya itu cuman satu, di mana kondisinya itu ID user sama dengan pada event, pada tabel ID user sama dengan tabel membayar pesanan yaitu field ID user. Oke, kita lanjut ke nomor 4 yaitu query join dengan multiple condition dengan 3 tabel. Nah, di mana query join dengan multiple condition 3 tabel seperti ini. Pertama-tama kita masukkan select nama event, di mana event akan dideskripsikan dari event gitu. Inner join melakukan pemesanan on event ID user. Nah, jadi dari ID user, dari field ID user pada event ini sama dengan field ID user sama melakukan pemesanan. Nah, dia akan dijoinkan dengan membayar pesanan. Jadi ada 3 tabel, tabel event, melakukan pemesanan, dan membayar pesanan. Kemudian dengan kondisi ID event EVT 004, dan nanti akan tampil tampilan seperti ini, nama event dan desk event. Nah, mungkin penjelasan lebih lengkapnya seperti ini. Di atas digunakan tabel event melakukan pemesanan dan membayar pesanan. Untuk menampilkan data dari tabel event, tabel melakukan pemesanan, dan tabel membayar pesanan. Tabel event dan tabel melakukan pemesanan dihubungkan oleh primary key. Nah, jadi dia dihubungkan oleh primary key dari event, yaitu primary key-nya yaitu ID user yang menjadi foreign key pada event. Oke, sorry, salah. Ini yang menjadi
foreign key pada membayar pesanan. Sementara even juga menjadi ini melakukan pembayaran, melakukan pemesanan. Oke, dia pada tabel event ini ID user ini sebagai primary key, kemudian pada tabel melakukan pemesanan ini ID user itu menjadi foreign key. Begitu juga pada tabel membayar pesanan itu ID user dia menjadi foreign key dan menjadi primary key pada tabel event. Maka dia dihubungkan dengan primary key dari tabel event, yaitu ID user yang menjadi foreign key pada tabel membayar pesanan. Oke. Selanjutnya kita ke cross join. Nah, cross join di atas diketahui bahwa untuk melakukan cross join diperlukan perintah select from nama tabel A cross join nama tabel B, di mana dimasukkan kondisinya, kemudian cross join nama tabel, kemudian dimasukkan kondisi lagi. Nah, ini untuk bentuk query umumnya. Pada kasus di atas itu kita menggunakan tabel event melakukan pemesanan dan membayar pesanan untuk menampilkan data dari tabel event, tabel melakukan pemesanan, dan tabel membayar pesanan dengan cara cross join. Jadi query yang kita gunakan yaitu seperti ini. From event cross join melakukan pemesanan on event.id user sama dengan melakukan pemesanan .id user cross join membayar pesanan on event.id user sama dengan membayar pesanan .id user dengan pembatasan data yang ditampilkan yaitu cuman 10 data. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke soal terakhir yaitu query join dengan except, union, dan intersect. Nah, di mana except ini mengecualikan gitu. Di mana di sini kita akan menampilkan ID user dari tabel event yang tidak memiliki nilai yang cocok dengan kolom detail nota dari tabel menyewa room. Dengan kata lain, hasil query ini menunjukkan ID user. Jadi kita akan mencocokkan ID user dengan detail nota. Apakah ada yang sama? Jika ada yang sama, nanti sesuatu yang sama dari ID user dan detail nota itu tidak akan tampil. Nah, oke, kita lanjutkan. Dan kata lain, hasil query ini menunjukkan ID user tidak terdapat dalam kolom detail nota dari tabel menyewa room. Di query except digunakan untuk mengatur operasi yang mengambil baris yang berasal dari salah satu dari dua ekspresi query. Jadi jika ada query data yang sama dari detail nota dengan ID user ini, nah nanti data itu akan diambil dan tidak akan ditampilkan. Jadi berhubung ID user dengan detail nota ini tidak ada data yang sama, jadi semua data pada ID user itu tampil gitu. Oke, selanjutnya yaitu union. Nah, di mana union ini kita kenal dengan apa? Gabungan ya. Gabungan. Jadi kita menggabungkan hasil dari dua select statement memiliki struktur kolom yang sama. Jadi hasil adalah satu set data yang mencakup kolom pada tabel room dan menyewa room. Oke, kita di sini menggunakan tabel room dan menyewa room, di mana query ini digunakan untuk mengatur operasi yang mengembalikan baris dari dua ekspresi query terlepas dari apakah baris berasal dari satu atau kedua ekspresi. Jadi kedua tabel dari room dan menyewa room ini akan digabungkan menjadi satu gitu. Jadi urutannya itu ID room, mungkin di sini ID reservasi dari tabel menyewa room. Kemudian ada ID venue dari room. Kemudian dari menyewa room tuh nama fieldnya yaitu mungkin ini apa ya? Selanjutnya jenis room itu transaksi gitu, ID transaksi. Jadi pada menyewa room ini dia memiliki 4 field juga dengan sama dengan room ini. Jadi field pada menyewa room tuh akan digabungkan dalam field room, seperti tampilan yang ada pada gambar ini gitu, seperti ini. Nah, ini kan batas, bisa kita lihat berbeda jauh gitu datanya. Ini batas data dari tabel room dan menyewa room gitu. Oke, selanjutnya kita ke intersect. Nah, di mana intersect ini dia akan menampilkan di sini kita menggunakan ID room dari tabel room yang memiliki nilai yang sama di kedua tabel. Jadi jika ada tabel yang sama, misalkan
RM001 dia juga ada di misalkan baris ke berapa dari data yang kita sudah buat. Jadi yang akan tampil tuh cuman salah satu dari apa namanya dari data tersebut. Misalkan kita menyerek ID ROM, misalkan ID ROM RM004 dia berada juga di paling atas gitu, RM004 di sini. Jadi yang akan tampil cuma satu saja gitu, RM004 cuma satu, tidak dua gitu. Jadi berhubung pada tabel ID ROM ini kita menggunakan ID yang tidak ada sama gitu, jadi akan tampil semuanya gitu, tidak ada yang dikurangi. Oke, mungkin itu saja penjelasan modul 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.